Rating pemberian cowok aku selama ini. Ini cowok apa suami nih? Dikasih uang 1/10. 1/10. Biasa aja, soalnya aku udah biasa cari uang sendiri banyak juga. Ini kurang banyak sebenarnya, tapi selalu dikasih terus tiap bulan. Aduh, ini dibilang kayak biasa aja. Dia bilang, Allah, ini satu bendel ini tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 150 juta. Dibilang biasa aja. Allahu Akbar. Dikasih bunga, ini berapa ini? Nolnya udah kebanyakan ini, per 10. Seneng banget sampai berkaca-kaca, soalnya baru pertama kali dikasih bunga sama cowok. Ini cowok apa suami nih? Dibeliin mobil cash 1000/10. Seneng, tapi saya baru beli 3 hari langsung aku tabrakin dan lampu depan langsung pecah. Haha. Jadi nggak boleh bawa mobil lagi. Jadi dia yang selalu bawa mobil aku ini. Beneran pecah, kocak. Tuh beneran kan? Langsung nabrak, soalnya dari orok susah. Kenapa nggak bisa-bisa bawa mobil sendiri? Hehe. Ya Allah, ini paketan orderannya banyak banget. Dibukain bisnis parfum brand. Ini berapa nolnya, banyak banget. Aku memang suka bisnis, cari duit is my passion. Tapi produknya langsung sold out. Jadi sekarang masih on progress. Produksi lagi karena nggak nyangka antusiasnya sebanyak itu dan reviewnya puas sama produknya semua. Banyak banget orderannya, ini viral banget. Dibeliin make up 100/10. Suka banget, soalnya aku suka banget sama cowok yang bolehin ceweknya dandan cantik buat dia. Dior, kocak. Ini harganya udah mehong. Dibeliin rumah 1000/10. Enggak yang gimana-gimana. Kita emang suka beli rumah, kata dia, buat investasi. Nanti abis itu kita sewain biar jadi juragan properti. Apapun dicukupin, tak terhinggas per 10. Dibolehin sibuk buat produktif, ngurusin bisnis, dibolehin olahraga, apa aja yang dimau. Boleh beli apa aja yang dimau. Mau cantik dimodalin banget juga sama dia. Pokoknya nggak pernah ngelarang sama sekali. Selama itu hal positif. Makasih ya cowok apa suami sih? Maksudnya cowok, suami. Makasih ya cowok aku yang sekarang udah jadi suami aku. Nah ini nih yang bener. Makasih ya udah jadi laki-laki yang baik dan tulus banget kasih sayangnya. Semuanya diusahakan sama kamu biar aku bahagia terus, katanya. Dari semua itu nggak ada yang paling bahagia di dunia ini selain hidup sama kamu. Orang yang baik dan tulus banget. Berjuang bareng-bareng terus ya guys. Aku pernah pakai, Masya Allah, sebagus itu emang. Habis puluhan juta buat endorse Puji. Nggak nyangka kok gini ya. Kenapa? Apakah rugi endorse Puji? Tapi gimana? Tapi ya sih semahal itu. Kocak. Kita yang ada di bawah banget nih, kayak ngedenger sekali ngepost puluhan juta, kita kayak ngiri, enak ya jadi dia gitu. Padahal kita nggak tahu susah sulitnya kayak gimana gitu. Selalu full terus, ternyata nggak segampang itu. Nggak segampang itu Ferguson. Cuma untuk brand yang sabar dan mau nunggu, ini ada harganya ya kak. Halo kak, maaf untuk saat ini kami sedang full antrian endorsement. Mohon chat kami kembali sehabis lebaran di tanggal 5 April 2025 ya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Nunggunya lama pol. Maaf kak, belum ya. Kita available juga di bulan 5 sampai 6 ini kak. Lumayan banyak antrian. Ya Allah, ini seluruh Indonesia nih nyari Puji ini. Nggak bisa diselupin satu di Maret ya kak. Nawar pula hashtag nomor 2 on trending. Harapan kita cuma satu, supaya Puji coba produk kami dan langsung segera diposting. Kami udah menyiapkan mental kalau emang jadwal Puji pasti padat dan bakal lama nunggu. Nangis banget pas udah diposting. Ternyata Puji suka banget sama parfum La Scala sampai dipakai buat kondangan dong. Gue belum dapet sih ini belum nyoba sih ini parfum ya. Gue jadinya pengen nyoba sih gara-gara gue baca ini. Dan alhamdulillah cuma beda beberapa hari aja. Uti udah kirim draft kontennya. Deg-degan banget Puji suka nggak ya sama parfumnya. Dan nggak nyangka padahal La Scala parfum cuma brand lokal dan ternyata Uti suka dong. Kalau bagus mau lokal, mau luar negeri kek, luar angkasa kek. Kalau bagus enak ya bakal suka-suka doang ini mah. Puji suka banget sama 2 varian Anjani dan Sri Kandi. Senang banget. Dari ekspresinya aja nggak bisa bohong. Wangi cewek, cute, anggun, dan katanya parfumnya kecium dari jarak 3 meter dong. Hasilnya melebihi ekspektasi dan kami kebanjiran orderan karena Ratu FYP Puji. The power
of Fuji. Emang nggak main-main. Makasih ya Uti udah bantu dukung parfum lokal dan semoga kita makin meroket supaya bisa endorse seleb lainnya. Ini gue penasaran juga nih sama La Scala ini. Ini produk lokal yang lumayan bagus. Hai. Oke. Kenapa ambil pertanian? Mbak-mbak jadi petani. Ini luar biasa ini. Biar bisa nyamar. Kok nyamar mbak? Baju lusuh, motor butut. Tapi masih muda juga ini. Oh, kopi. Duit lancar. Ini berapa hektar ini kebun kopinya nih. Duduk diam di rumah nunggu nota. Bukan cuma kopi doang. Sayuran juga. Bisa jalan kemana-mana tanpa mikir izin cuti. Ini nih yang gak bakalan bisa diikuti sama kaum karyawan. Nah kan ini dibebas mau jalan-jalan kemana-mana, mau beli apa-apa kayak gini nih. Ini di Thailand. Ini tulisan Thailand gitu. Ini kenapa tulisan Thailand juga ini? Ini jalan-jalan ke Taiwan apa bagaimana nih? Nah kalau ini gue percaya ini lokal nih, lokal pride nih. Ya Allah, ini bagus-bagus semua ini. Ini jadi bos ini emang kayak gini nih. Mau ngapain aja, kemana aja, duit lancar kayak gitu kan. Sayurnya banyak. Masih muda juga, sumpil. Masih muda, cantik, smart. Ya Allah, itu gue jadinya kayak kagum sendiri ngelihatnya, kocak, keren banget. Nggak banyak kita bisa temukan mbak-mbak yang kayak gini. Problem petani cuma dua. Pertama, harga pupuk dan pestisida yang agak di luar nalar. Yang kedua, harga pasar. Pasca panen raya kadang anjlok. Selebihnya soal hama dan penyakit tanaman. Petani bisa mengatasi sendiri. POV, kita nikah sederhana aja ya. Foto background biru di Self Studio. Foto cuma 100.000. Udah free foto ala-ala pre-wed version kita. WKWW. Pemeriksaan catin atau bisa disebut TT tepat untuk pengantin perempuan. Cuma 30 ribuan. TT itu apa sih? TT apa sih? Pemeriksaan catin. Pemeriksaan calon pengantin atau biasa disebut suntik TT untuk pengantin perempuan. Cuma 30 ribuan. Ini sederhana banget, ini beneran di kantor KUA ini free dong. Akadnya di KUA aja. Ini selesai akad dan penghulu memberikan buku nikah ke kita. Ini loh, kalau bener-bener mau nih kedua belah pihak nih langsung bisa free di KUA langsung. Gimana? Ada alasan lagi gak sih? Tapi ini harus kesepakatan kedua belah pihak cuy. Foto-foto dulu bentar, tanpa atri pengantin dan MUA. Semua milik pribadi dan aku make up sendiri. By the way, ini dekorasinya disediakan di KUA. Hah? Sebentar. Ini foto-fotonya di KUA ini. Di KUA beneran. Ada yang kayak gini. Bagus ini mah. Foto bareng bapak aku. Ini keluarganya nggak ada pro kontra. Ada pengennya gini gitu. Harus gini gitu. Emang nggak ada kayak gitu ya? Enak ya keluarga kalian ya. Nggak lupa foto-foto keluarga dulu ya. Karena emang di KUA kebetulan hanya kita aja yang akad pada waktu itu. Ini kenapa nggak sih jadi hal yang lumrah dikerjakan di KUA kayak gitu. Ini foto keluarga lagi ini. Dan ini kita adakan tasyakuran di rumah bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Bahan dapur, makanan, dan semacamnya kurang lebih 10 juta. Ini loh, ini bener-bener bisa efisiensi banget, sumpah. Ini harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan kedua belah keluarga ini ya. Dari cewek dan cowoknya doang. Bukan hanya cowoknya doang yang mau, tapi ceweknya nggak mau. Ya, nggak bakalan bisa. Ini harus kedua belah pihak. Ini nih, gue nggak habis pikir kok bisa-bisanya nggak ada kontroversi dari kedua belah pihak keluarga gitu. Biasanya nih dari pengantin perempuan nih harusnya gini, menikah itu cuma satu kali dalam seumur hidup. Kalau enggak pernikahan catin boleh nggak? Bertanya dengan nada dingin. Tahu itu wajib kak, karena itu masuk di persyaratan pengajuan nikahnya entar. Sama alhamdulillah udah kewujud intimate wedding ala aku tanpa ngilangin ada Jawanya. Ya nggak sih ya? Karena aku orang Jawa, harus ada temu manten. Aku dan suami menikah sederhana bukan karena nggak ada modal ya teman-teman, tapi emang kita maunya uang yang kita tabung bareng-bareng itu dibuat hal-hal yang lebih berguna setelah kita married. Betul, setuju banget. Life after married itu panjang dan akan membutuhkan biaya-biaya ke depannya. Apalagi aku dan suami punya wishlist dengan goals yang mau kita wujudkan bareng. Perihal wedding sederhana atau megah itu tergantung pribadi masing-masing. Tapi kalau dari aku dan suami, daripada menggelar pesta,
mewah dan megah, sayang uangnya dipakai untuk acara sehari saja. Udah habis, padahal masih ada life after marriage selanjutnya. Ini poin utamanya nih yang gue suka banget nih. Life after marriage itu panjang dan memiliki keperluan yang banyak banget. Bisa dipakai nih duit yang kita pakai buat menyenangkan mulut dan mata orang lain, itu kita pakai buat diri kita sendiri setelah menikah. Itu bisa lebih berguna banget kan? Setuju nggak lu? Tolong. Ilusi kekayaan sebenarnya. Cowok ini bagikan ilusi kekayaan yang sebenarnya terjadi di dunia. Ini terutama yang ada di masyarakat Indonesia. Ilusi kekayaan sebenarnya. Kekayaan menurut kebanyakan orang, iPhone terbaru, rumah mewah, kendaraan mewah, jalan-jalan mewah, sepatu mewah, baju yang branded. Kekayaan yang sebenarnya bebas hutang, waktu yang tak terbatas. Ini nih yang sulit banget nih buat keluar. Rumah penuh cinta, penghasilan tanpa menukar waktu. Ini yang susah nih, kebebasan finansial. Ini yang susah ini ya. Kaum karyawan ya, yang mendang-mending ini nih susah banget. Ya kalau bebas hutang insya Allah bisa lah ya. Poin 2, 3, 4 ini 5. Percayalah, orang kaya yang sebenarnya adalah orang yang bebas utang dan cicilan.